Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita Mawa'idhus Sahabah, kumpulan-kumpulan nasihat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuk ke mawa'idhah yang baru di sini, min mawa'idhi Abdullah ibn Zubair, dari mawa'idhahnya atau nasihatnya Abdullah bin Az-Zubair. Taib ayuhal ikhwatul kiram, nampaknya ini pertemuan terakhir Mawa'idhus Sahabah, karena alhamdulillah nanti ini tinggal 2 sahabat lagi, sahabat Abdullah bin Zubair sama Aisyah. Habis itu habis. Alhamdulillah. Nanti lanjutnya kitab apa nggak tahu. Ana tuh pengennya khilafah Umayyah sama Abbasiyah. Pengennya khilafah setelah khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, karena di situ nanti banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi ana pengennya kayak gitu, tapi nggak tahu nanti terserah panitia apa yang bagusnya seperti apa. Tapi ala kulli ini nampaknya malam terakhir untuk kajian kitab apa? Mawa'idhus Sahabah. Taib. Ayuhal ikhwatul kiram, Abdullah ibn Zubair ibn Awam ibn Khuwailid itu kunyahnya adalah Abu Bakar. Kunyahnya siapa? Abu Bakar. Dan juga Abu Khubaib. Jadi ada 2 kunyah. Boleh. Ana punya anak pertama Khalid, Abu Khalid. Anak kedua ana Syakib, Abi Syakib. Enggak ada masalah sama sekali. Al-Qurashi, sukunya apa? Quraisy. Al-Asadi, dari kabilah Bani Asad. Kita sudah tahu bahwasanya Quraisy itu memiliki banyak kabilah. Ada kabilah Bani Makhzum, Bani Hashim Al-Hashimi Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga Bani Kinanah, ada juga Bani Adi, ada juga Bani Asad. Nah, kalau Abdullah ibn Zubair itu dari kalangan apa? Al-Asadi, kalangan kabilah Bani Asad. Al-Makki, asalnya kota apa? Makkah, thummal Madani, kemudian kota Madinah. Ahadul a'lam, beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Masya Allah, ajibnya, Abdullah ibn Zubair kana awwala mauludin lil muhajirin bil Madinah. Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama lahir untuk kaum muhajirin di kota Madinah. Pertama kali lahir apa? Anak dari kalangan kaum muhajirin di kota Madinah. Wulida sanata itsnatain. Lahirnya itu tahun 2 Hijriyah. Berarti lama enggak itu selisihnya? Lama. Nanti akan Anda sebutkan. Sampai mereka ini kaum muslimin ini khawatir, kenapa kita belum punya anak dari kalangan muhajirin? Nah, sahih. Wakila fi sanatil ula, tapi ada riwayat lain mengatakan Abdullah ibn Zubair itu lahir pada tahun yang pertama dari Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab, walahu suhbah wa riwayatu ahadits. Beliau ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan meriwayatkan banyak hadis. Taib. Apa kata Syekh di sini? Idaduhu fi sigharis sahabah. Beliau ini dimasukkan kategori sebagai juniornya sahabat. Junior umur. Ingat apa? Junior dalam umur. Wa in kana kabiran fil ilm. Tapi beliau ini termasuk senior dalam urusan apa? Ilmu. Makanya senior itu atau tua atau dewasa itu enggak diukur cuman dari apa? Umur. Betapa banyak, anak sering ulangi, betapa banyak orang-orang yang sudah tua tapi sikapnya seperti apa? Kekanakan, atau istilah kita tua-tua apa? Keladi. Udahlah tua, banyak tingkah, main gaplek pula, atau masih main ular tangga dan sebagainya. Ini tua, tapi tua-tua apa? Keladi, tak tahu umur. Tapi kalau Abdullah ibn Zubair ini umurnya masih muda, sigharus sahabat, junior dalam urusan umur. Tapi apa? Kabiran fil ilm. Untuk urusan ilmu, senior beliau. Dan senioritas dalam Islam itu yang dipatok, yang diukur pertama kali urusan ilmu. Urusan apa? Ilmu. Itu yang perlu kita ketahui. Wasyaraf, dan juga beliau ini adalah orang yang tinggi dalam kemuliaannya. Wal jihad, beliau adalah orang tinggi dalam urusan jihad. Jadi statusnya itu bukan orang sembarangan. Wal ibadah, begitu juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan kana farisa Quraisyin fi zamanihi. Beliau adalah penunggang kuda dari kabilah atau dari suku Quraisy di zamannya Abdullah bin Zubair. Padahal masih apa? Kecil. Dan bahkan lahirnya di kota Madinah. Walahu mawaqif masyhuda, dan beliau ini memiliki beberapa kondisi yang disaksikan oleh para ulama bahwasanya beliau ini memiliki banyak apa? Keutamaan yang disaksikan oleh sejarah sendiri. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Disebutkan innahu syahidal Yarmuk wa huwa murahikun. Beliau ini ikut perang Yarmuk dalam kondisi masih belia, afwan. Murahik itu masih apa? Belia. Wa fathal Maghrib, dan beliau ini ikut penaklukan kota Maghrib. Mana kota Maghrib? Istilah kita tuh ada Syarq sama Maghrib, timur sama barat. Maghrib itu mana? Maroko, sahih. Magharibah. Yang kita tahu mereka ini pakai pakaian burnus. Antum tahu burnus? Pakaian yang ada apa? Jubah yang ada topi, yaitu burnus namanya. Dan itu dijual. Nah, itu orang-orang Maghrib. Nah, beliau ikut menaklukkan kota apa? Maroko, Maghrib. Wa ghazwal Konstantiniyah, dan beliau juga yang ikut perang Konstantinopel. Di mana Konstantiniyah sekarang? Turki. Tepatnya di Istanbul. Ya Istanbul sekarang nih ibu kota Turki, itu Konstantiniyah. Insyaallah. Dan yang menaklukkan itu Muhammad Al-Fatih. Insyaallah. Konstantiniyah, dan beliau ikut perang di situ. Tapi yang perlu kita ketahui adalah yang namanya orang itu akan berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, berusaha seperti itu. Berusaha. Pada puncaknya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Taib, adraka min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 a'wam. Beliau mendapati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 8 tahun. Berarti belajar ilmu agama sampai beliau ini wafat berapa tahun? 8 tahun umurnya, padahal masih muda. Tapi ilmunya Masya Allah beda sama anak zaman sekarang. Anak zaman dulu yang mereka pelajari adalah agama Islam. Anak zaman sekarang, aduh Pak, permainan, la'ab, semua la'ib, main, itu aja. Orang sahabat zaman dulu nggak kenal kecuali agama Islam, hadis, itu mereka ketahui. Wa arba'ata asyhur, 8 tahun 4 bulan. Sekarang kita kondisi orang mondok 6 tahun dari SMP SMA. Keluar hafal betul ahkam? Enggak. Bulughul maram? Enggak. Loh ngapain? Di pondok tuh ngapain? Kitabut tauhid enggak hafal. Salasatul usul enggak ngapal. Keluar ngapain? Quran enggak hafal 30 juz. 6 tahun ngapain? Banyak enggak zaman sekarang? Wallahi kuthur. Jumlahnya banyak. Ini 8 tahun. 8 ta'awam wa 4 asyhur, 8 tahun 4 bulan, keluar hafal hadis, keluar hafal Quran. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair itu banyak, Masya Allah. Bahkan min a'lami sahabah, termasuk istilahnya ikonnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulamaihim, dan ulamanya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tahun. Makanya udahlah 6 tahun mondok, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA nggak dapat apa-apa. Kuliah lagi 4 tahun, total berapa? 10 tahun. Bisa kuliah imma di SCDI, imma di Lipia atau di Madinah, keluar tak jadi apa-apa. Lu ngapain? Bahkan disuruh untuk tegak di mimbar, bergetar kaki. Takut, janganlah anak. Pengabdian semisal, antum nanti bakal jadi pengabdian. Antum ustaz jadi khatibnya, soalnya ustaz yang aslinya lagi ada kondisi uzur, nggak bisa ngisi khutbah. Jangan anak Pak, cari yang lain. Lu ngapain? 6 tahun selama di pondok tuh ngapain? Berarti nggak dapat apa-apa. Makanya itulah kondisi yang ada saat ini, perbedaan antara para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Orang-orang kita di zaman saat ini. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, disebutkan Nabi SAW itu senang dengan kedatangan Abdullah bin Zubair. Ceritanya, kharajat bihi ummuhu hina hajarat Hubla. Ketika itu ibunya hijrah dalam kondisi Hubla. Apa Hubla? Hubla itu hamil. Ibunya keluar hijrah dalam kondisi hamil. Fanufisat bihi bi Quba. Ternyata ibunya nifas ketika itu sampai di masjid apa? Quba. Di situ
sampai di Kuba nifas. Langsungnya lahiran siapa? Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. Qalat ummuhu, ibunya Abdullah bin Zubair pun mengatakan faja'a ba'da sab'i sinin liyubayyi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datanglah dia 7 tahun setelahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. 7 tahun lu ya. Umurnya 7 apa? Tahun. Untuk apa? Berbaiat. Lianna abahu amarahu bidzalika, karena bapaknya yang memerintahkan, Zubair bin Al-Awwam. Fatabassaman Nabi sallallahu hina ra'ahu muqbila. Nabi sallallahu itu saking senangnya beliau tersenyum. Datang Abdullah bin Zubair, tsumma baya'ahu. Ini Abdullah bin Zubair membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, datang umur 7 tahun untuk belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan, Pak. 7 tahun. Makanya memang aslinya pada normalnya orang itu serius belajar SD itu berapa tahun aslinya? Bukan 6, berapa? 7 tahun. Dan antum coba cek Pak, sekarang alhamdulillah Menteri Pendidikan saat ini pun juga mengatakan berapa tahun? 7 tahun setahu ana. Dulu berapa? Dulu 6 kan ya? Sekarang setahu ana 7. Itulah yang juga sama diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat umur berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul kalau enggak mau salat berapa tahun? Asyri sinin, 10 tahun. Pakai rotan yang dipukul tapi lantai. Jangan pantatnya. Biru itu Pak, tak bisa duduk. Kalau pakai rotan. Boleh rotan tapi dipukul di bawah, di tanahnya itu dipukul. Tapi kalau seandainya mau mukul tubuhnya enggak boleh menyakiti, harus pakai misal tangan ke tangan. Atau ambil pena pukul. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, darban ghairu mubarrih. Tapi umur berapa tahun? 7 tahun kalau dia diperintahkan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu atau untuk mempelajari agama Islam, tapi dihukum umur berapa tahun? 10 tahun. Taib, disebutkan Masya Allah hari ini dia. Waqad rawa ahlu siyar, para ahli sejarah pernah menceritakan kasus Abdullah bin Zubair ini. Annahu lamma qadimal muhajirun al-Madinata, bahwasanya orang-orang kaum muhajirin datang ke kota Madinah. Aqamu muddatan la yuladu lahum. Mereka ini tinggal di Madinah, orang-orang muhajirin datang dari Mekah. Ternyata satu pun dari mereka nggak ada yang punya anak. Satu pun nggak ada. Faqalu saharatna yahud. Mereka pun akhirnya basudzon. Ini kita nggak punya anak, kena sihir ini. Siapa yang nyihir? Yahudi. Saharatna Yahud, ini orang Yahudi mensihir kami. Ini juga terjadi, Nabi kita Muhammad SAW disihir oleh orang apa? Yahudi juga, Masya Allah. Dan hadisnya hadis yang sahih. Taib, hatta kathratil qalatu fi dzalika, sampai banyak istilahnya omongan-omongan yang ada. Fakana huwa awwala maulud. Ternyata orang yang pertama kali lahir dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Faqabbaral muslimun takbiratan wahidatan, maka kaum muslimin ketika mendapatkan kabar lahirnya Abdullah bin Zubair, mereka semua bertakbir Allahu Akbar hatta tajjatil Madinah, sampai Madinah tuh goncang, goyang. Antum tahu suara boom? Kalau kita berada di rumah, sebelahnya itu lagi ada acara kondangan, tahu speaker tuh kan? Tengoklah jendela. Itu Pak, ana sering Pak kalau di Jawa, waktu ana di Jawa waktu itu, rumah itu jendela dibuka Pak, ada acara orang yang lagi walimah, diar, suara speaker tuh kan kenceng nian. Udah gitu masih mending kalau sehari, berapa hari? 3 hari berturut-turut Pak. Allah, nggak selesai. Itu terjadi. Nah, kalau kita bergetar rumah kita gara-gara apa? Dangdutan sebelah. Nah, ini bergetar gara-gara takbirnya kaum muslimin. Saking bahagia mereka mendapatkan generasi setelah mereka. Makanya inilah pentingnya kita itu membuat generasi setelah kita. Jangan sampai ada istilah orang child free atau bebas anak, tak mau memiliki apa? Anak. Ini kalau orang Islam berarti Islam yang ngikuti siapa anak nggak tahu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu untuk memiliki apa? Banyak anak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah wanita-wanita yang subur dan wanita-wanita penyayang. Subur ini generasinya banyak dan penyayang. Ingat, harus subur plus
penyayang. Penyubur banyak anak tapi tak sayang, anaknya digot, diparet, dibiarkan. Nggak disuruh pulang, main di paret ambil ikan gobi itu semisal. Nggak diperhatikan, anaknya nggak pakai sendal, dia tiap hari dibiarkan. Nah ini walut tapi tak wadud gitu loh ya. Jangan sampai banyak anak tapi tak terurus. Yang harus kita perhatikan adalah al-walud, al-wadud. Banyak anak tapi terurus. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ala kulli hal mereka tuh bahagia ketika mendapatkan generasi yang baru. Taib, kana Abdullah qawiyan fil ibadati. Abdullah ibn Zubair itu adalah orang yang kuat dalam urusan ibadah. Ingat, orang yang kuat dalam urusan ibadah jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang lemah dalam ibadah. Walaupun dua-duanya itu baik. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman yang kuat, fisiknya kuat untuk ibadah, fisiknya kuat untuk belajar, fisiknya kuat untuk talabul ilm, khairun, jauh lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang apa? Dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi dua-duanya baik, tapi yang lebih terbaik adalah orang yang kuat. Makanya jangan sampai belajar kajian 5 menit tidur, belajar di kelas 5 menit tidur, salat subuh ya Allah, Allahu akbar, belum apa-apa nih imamnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak, sampai sujud tersungkur tak bangun-bangun ketika salat subuh juga ada. Dan itu terjadi Pak sama kawan kami ketika kami dulu mondok. Naam sahih, berarti lemah sekali fisik dia. Nah, tapi kalau Abdullah ibn Zubair la. Bahkan ini disaksikan sendiri oleh salah seorang tabi'in yang bernama Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar mengatakan, ma ra'aitu musalliya, aku nggak pernah melihat salah seorang yang salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ahsan salatan minhu, yang lebih baik, yang lebih kuat salatnya dibandingkan Abdullah bin Az-Zubair. Masya Allah. Wa kana ma'rufan bi qiyamil laili, dan dia terkenal dengan orang yang rajin salat malam. Makanya Pak, kalau kita penuntut ilmu salat malam, santri salat malam, jangan pula santri kuat ngorok malamnya enggak. Kata Jibril untuk Nabi kita Muhammad SAW, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, dia menegakkan malamnya dengan ibadah. Banyak baca, banyak belajar, kita para ulama banyak baca Quran, banyak salat malam. Itu yang perlu kita ketahui. Wa shaumin nahar, dan kuat ketika puasa di siang hari. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau nggak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamisnya sepanjang hidup beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan kondisi beliau 4 istrinya, banyak anaknya, kerjaannya berat, belajar beliau ini di maktabah sampai tengah malam, tapi masih puasa di siang hari. Kita hari pertama puasa Ramadan lewat iklan marjan langsung pingsan, lemah sekali, masya Allah. Ini ya Syekh Al-Albani rahimahullah nggak pernah. Beliau sakit, beliau terus belajar. Dan ini orang yang Allah berikan taufik. Makanya saking semangatnya beliau dan bahkan saking kuatnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta luqib, sampai dikasih lakab julukan bihamamatil masjid. Hamamah itu artinya merpati masjid, burung masjid gitu loh ya. Bukan burung gereja. Burung yang suka bertengger di masjid, antum ngomong apa? Burung gereja, burung masjid Pak. Ana nggak tahu kenapa dinamain burung gereja. Burung apa? Burung masjid. Kate-kate burung gereja. Tinggalnya di masjid, sangkarnya di masjid, dibilang burung ngerenak nian Pak. Burung masjid, hamamatil masjid. Ini Abdullah ibn Zubair, saking beliau ini semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dijuluki dengan hamamatul masjid. Burung merpati apa? Masjid. Pak, burung merpati banyak nggak siang-siang di sini? Banyak. Berarti memang ibadahnya kuat di siang hari, nggak kayak kita. Siang hari udahlah sibuk dengan kerjaan, malam hari sibuk dengan
lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan seorang mukmin. Makanya Masya Allah, orang yang kenal dengan beliau Abdullah bin Zubair akan semua mengatakan kana la yunaza' fi thalatha. Abdullah bin Zubair itu nggak bisa dikalahkan dalam 3 hal. Orang yang sezaman dengan Abdullah bin Zubair nggak akan ada yang bisa mengalahkan beliau dalam 3 hal. Yang pertama syaja'ah, keberanian. Oh Pak, kalau berperang, perang Yarmuk, Konstantinia, Fathul Maghrib, itu beliau semua ikut, Masya Allah. Dan jagoannya. Dan beliau nggak pernah takut, Masya Allah. Makanya kalau kita saat ini, Pak, jangankan musuh bawa pedang, lihat pocong aja lari. Lihat pocong, Pak, lari, santri mungkin lu ya. Tapi kalau Abdullah ibn Zubair, Pak, ya Allah, mau setan, mau apa dan sebagainya, mereka yang takut dari Abdullah bin Zubair ini seperti Umar bin Al-Khattab, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau seandainya Umar berjalan di sebuah jalan, di situ ada syaitan, siapa yang pergi? Syaitan. Cari jalan yang lain. Itu Umar. Berani, Pak. Sekarang ya Allah, anak-anak sekarang, zaman sekarang ditakut-takuti sama setan, ya Allah. Anak pernah, kalau nggak salah udah cerita juga di sini. Santri baru-baru masuk di Ma'had Imam Al-Albani. Qaddarallah, santri kami yang baru ada kegangguan sama kegangguan jin. Ana rukyah ba'da subuh. Pak, Masya Allah, malam hari tak ada yang keluar. Besok paginya belakang kamar bau pesing. Rupanya santri kencing di balik jendela. Allah, dan kabar itu nyebar, Pak Allah. Kenapa? Takut Ustaz sama setan. Allah. Makanya anak sejak itu, Pak, kemarin kan ada yang minta rukyah. Anak jangan di sini, anak bilang jangan. Karena masih ada santri baru, akhirnya di rumah salah satu ikhwah anak ke sana, alhamdulillah. Tapi kondisi seperti itu, sama setan baik takut. Padahal setan itu takut nggak sama manusia? Takut. Ini kita yang takut sama setan. Nanti Pak jalan malam-malam sendiri. Ya Allah, ini kayak mana ya, jalan sendiri lewat pohon beringin sampai ngomong misi mbah. Misi mbah, pohon dipanggil mbah. Gimana? Wallahi penakut. Nah, Abdullah bin Zubair dalam urusan syaja'ah, keberanian, nggak bisa dikalahkan. Berani beliau orangnya. Nggak perlu takut. Apa yang ditakutkan? Makhluk dengan makhluk. Apa kata Allah? Fala takhafuhum, jangan takut sama makhluk. Wa khafuni, takut sama siapa? Aku saja, Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kita udahlah muslim, mukmin, santri pula. Ya Allah, kalau udah santri takut sama setan ini kita enggak tahu lagi. Makanya yang perlu kita ketahui, jangan sampai kita ini penakut. Taib wala ibadah. Yang kedua, dalam urusan ibadah nggak bisa dikalahkan Abdullah bin Az-Zubair. Saking kuatnya, ana udah sampaikan tadi, Pak, kisah-kisah bahkan yang disebutkan oleh Amr ibn Dinar. Saking kuatnya Abdullah bin Zubair. Wala balaghah, Masya Allah. Balaghah itu kefasihan dalam berbahasa. Ketika nulis, beliau itu bahasanya bagus. Ketika beliau berbicara, bahasanya bagus. Coba Pak sekarang kan bahasa ini bisa dipelajari secara otodidak, kan kayak gitu. Sekarang kita ini nulis nggak baku, nggak sesuai EYD, atau nggak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Itu banyak, Pak, orang nulis tidak NGGAK. Enggak. Ada nggak di kamus KBBI NGGAK? Nggak ada, jangan dipakai. Jangan pakai bahasa amiyah, pakai bahasa apa? Fusha. Hatta bahasa Indonesia. Ustadz, ana tidak lihat barangnya. Jangan bilang Ustadz ndak kejengoan. Ustadz apa? Ndak kejengoan. Yang lebih ngeri, Pak, santri baru masuk tadi bilang jangan pakai bahasa dusun. Kalau mau pakai bahasa Indonesia itu maksimal selama 2 bulan. Nanti habis itu bahasa Arab semua wajib. Tiba-tiba ada santri baru, Ustadz, tekina idak tas Ustadz Fauzan. Tekina, ya Allah. Ana bilang jangan ngomong tekina, ngomong tejingo. Tekina bahasa, ya Allah Akbar. Bahasa dusun tekina bulo kan gitu. Aduh. Balaghah, pakai bahasa kita Fusha Indonesia. Jadi orang-orang yang apa ya? Orang yang bisa berbahasa, bagus bahasanya, tertata bahasanya dan sebagainya. Usahakan, Pak. Makanya anak kalau lihat masyayikh pakai lahjah Mesir nggak akan anak tonton.
pakai lahjah Mesir, nggak akan anda tonton, Pak, capek dengernya. Pakai lahjah Amiyah, nggak anda tonton, nggak mau anda. Capek, Pak, mending anda nonton para masyayikh yang lahjahnya lahjah fusha langsung, karena bahasa Amiyah ini bukan lughah tapi lahjah, bukan bahasa tapi dialek, dan itu sulit untuk dipahami sesuai dengan dialeknya masing-masing. Ada dialek Syamiyah, lahjah Syamiyah, ada lahjah Misriyah, ada lahjah Iraqiyah, ada lahjah Iraniyah, beda-beda, Pak, semuanya itu tergantung tempatnya masing-masing. Wallahu alam bissawab. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan juga min manaqibihi, termasuk keutamaannya Abdullah bin Zubair, anna Utsman radhiyallahu taala anhu asyraqahu fil lajnah al-ilmiyah. Utsman ibn Affan memasukkan beliau itu ke dalam lajnah ilmiah, lajnah ilmu. Lajnah ini macam komite fatwa, komite apa? Ini komite ilmu, macam kayak panitianya lah gitu. Allati ikhtaraha li kitabatil mushaf asy-syarif, yang ditunjuk sama Utsman langsung untuk menulis Al-Qur'an Al-Karim. Di zaman siapa? Utsman. Jadi nggak sembarang, Pak, Masya Allah. Terjaganya Al-Quran salah satu wasilahnya sebab siapa? Abdullah bin Zubair. Taib. Keutamaan yang lain disebutkan oleh Hisham ibn Urwah. Beliau mengatakan awal man kasal Ka'bah ad-Dibaj ibn Zubair. Yang pertama kali orang yang memakaikan Ka'bah dengan pakaian dibaj. Dibaj ini, Pak, bahan yang bagus sekali, mungkin seperti sutra sekarang. Ad-Dibaj. Yang pertama kali memakaikan siapa? Ibn Az-Zubair. Saking semangatnya beliau itu untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yutayyibuha hatta yujad rihuha min tarafil haram. Dan beliau ngasih minyak wangi untuk Ka'bah sampai wanginya itu tercium ke ujung Ka'bah. Masya Allah, ujung haram, afwan. Antum tahu kan Masjidil Haram, luas masjid itu, Pak, karena dipakaikan parfum oleh Abdullah ibn Zubair, ujung haram itu mencium wanginya Ka'bah. Zaman kita sekarang kalau antum berangkat umrah, antum peganglah, Pak, antum pegang Hajar Aswad, nanti antum bekas itu, Pak, bekas wangi itu nempel terus. Wangi itu kalau antum beli parfum Hajar Aswad, insya Allah banyak, Pak, dijual. Kalau bahasa kita Blackstone, itu banyak, Pak, nempel. Tapi nggak semua orang suka wangi itu. Yang saat ini loh ya, itu yang biasanya ditempel sama Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais di Hajar Aswad. Antum tempel, Pak, lama itu hilang. Dan itu memang keutamaan untuk orang-orang yang memuliakan apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Taib, qutila radhiyallahu anhu fi Jumada al-Akhirah. Meninggalnya beliau ini di Jumada al-Akhirah. Itu meninggal dalam kasus dibunuh. Dalam kasus apa? Dibunuh. Dan pembunuhan para ulama itu dari zaman ke zaman udah banyak. Umar bin Khattab dibunuh enggak? Iya. Utsman bin Affan dibunuh enggak? Iya. Ali bin Abi Thalib dibunuh enggak? Iya. Semua banyak, Pak, sekarang. Hatta ulama kita saat ini yang di Mesir, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang mungkin antum banyak belajar di kita ini, yang di kusanya itu, yang apa ya? Pokoknya kusa Kuliatul Ulum Asy-Syar'iyyah yang saat ini lagi rame, yang bahasa Indonesia itu Sunni, yang di Indonesianya. Beliau lah yang rektornya, beliau pimpinannya. Syekh Wahid Abdus Salam Bali hampir terjadi ightial, hampir terjadi pembegalan, hampir dibunuh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Bali ini bukan nama tempat Bali kita. Bali ini nama kakeknya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Wahid ibn Abdus Salam ibn Bali. Hampir dibunuh. Dari zaman ke zaman tuh seperti itu. Makanya Masya Allah, antum tahu kan sekarang khatib di Masjidil Haram, ada nggak yang jaga askarnya? Ada. Kenapa? Karena akan ada orang-orang berusaha untuk membunuh para ulama. Taib, disebutkan di sini tahun ke-73 Hijriyah wa asya nayifan. Dan beliau ini hidupnya dalam kondisi hidup yang kurus. Makanya jadi orang jangan gendut-gendut. Kalau bisa jadi orang apa? Kurus. Wa asya nayifa. Kenapa? Karena termasuk tanda hari kiamat itu apa? Banyaknya orang yang gendut. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi. Termasuk tanda hari kiamat an yadhhara fihi musliman. Manusia itu banyak nampak gendut. Gendut semua. Makanya jangan percepat hari kiamat dengan gendutnya kita. Banyak gendut fulan. Nah, kalau udah kita berasa berat badan itu nggak bisa di ini lagi, kita berusaha untuk olahraga. Makanya para ulama zaman sahabat dahulu, kenapa mereka itu jarang ada yang gendut?
Makannya itu Pak maksimal 2 kali sehari. Dan ini kehidupan mereka. Kalau puasa mereka dimulai dari qabla al-fajr, bukanya ba'dal maghrib. Tapi pun kalau seandainya nggak puasa, mereka tetap makan 2 kali sehari. Makanya orang zaman dahulu, dan ini penelitian Pak, antum cek aja di Google. Kenapa orang zaman dulu itu banyak, atau umurnya itu banyak dari mereka umurnya panjang-panjang? Makannya tak banyak, 2 kali sehari. 2 kali sehari pun sehat-sehat. Kalau kita 3 kali sehari, ya Allah banyak kimianya. Udahlah 3 kali sehari, banyak kimianya, banyak racunnya. Tapi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat orang-orang zaman dahulu, Allah berkahi umur mereka, umur yang panjang, ingatannya kuat. Antum lihat Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Luhaidan, umur mereka 80 tahun, 90 tahun. Hafalannya mereka kuat-kuat Pak. Kita umur 80 tahun, sama anak sendiri pun lupa kadang-kadang. Apalagi sama cucu. Siapa kamu ya? Loh, Pak, ini anak bapak ini. Hah? Itu umur 80 tahun sama anak baik lupa, apalagi Quran. Syekh Shalih Al-Fauzan kuat hafalan Qurannya, kuat hafalan hadisnya, umur 80 tahun. Apa sebabnya? Makanan mereka cuma 2 kali sehari. Dan itu kuat. Abu Hurairah makan, Pak, kapan ada? Abu Hurairah kapan ada makan, kapan tak ada tak makan, sudah. Itu Abu Hurairah. Makanya mereka ini makan ashabus sufah, kapan ada yang bawa rantang. Bawa rantang apa? Rantang makanan. Dibawa tape keranjang, keranjang dibawa, tape itu dimakan. Kalau nggak ada yang bawa tamar, mereka nggak akan makan. Itu apa? Abu Hurairah dan para sahabatnya. Makanya hafalan itu apa? Kuat. Itu kata para ulama karena keberkahan yang ada. Na'amullahu alam bisawab. Termasuk mau'idhahnya. Kita masuk mau'idhah yang pertama. Mau'idhahnya Abdullah ibn Zubair disebutkan oleh Wahib ibn Kaisan rahimahullah. Dia mengatakan, Wahib ibn Kaisan mengatakan, kataba ilayya Abdullah ibn Zubair bi mau'idhatin. Abdullah bin Zubair nulis kepada saya sebuah mau'idhah, sebuah nasihat. Apa ucapan beliau? Amma ba'du. Amma ba'du itu apa arti? Adapun setelahnya, biasanya kan muqaddimah. Untuk pemisah antara muqaddimah dengan isi nasihat itu dengan amma ba'du. Taib amma ba'du. Fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki tanda-tanda yang mereka dikenal dengan tanda-tanda itu. Jadi Pak, orang nggak bisa sembarangan, oh ana min ahli taqwa, ana min ahli taqwa, ana min ahli taqwa. La, ada tandanya, ada tandanya. Wa ya'rifunaha min anfusihim, dan orang-orang yang bertakwa tahu tanda-tanda itu ada. Makanya orang munafik, mereka tahu mereka munafik. Kenapa? Dari isi hati mereka. Nah, orang bertakwa tapi dia nggak bisa menjudge diri dia bertakwa, nggak bisa. Orang bertakwa dia akan semakin tawadhu, semakin merendah hati dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahu ada tanda-tanda ketakwaan dalam hati dia. Taib, apa yang pertama? Beliau mengatakan min sabrin 'alal bala. Sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, waridhan bil qadha, ridha dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa syukrin na'ma, bersyukur atas nikmat-nikmat yang didapatkan. Yang keempat, wa dhullin li hukmil Quran, tunduk kepada hukum-hukum Al-Quran Al-Karim. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, yang namanya ketakwaan itu adalah sebaik-baik pakaian yang kita pakai. Makanya Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang paling baik. Baik pakaian takwa secara maknawi ataupun secara zahir. Secara maknawi, pakaian takwa maksudnya kita mengamalkan amalan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu takwa. Tapi Pak, Masya Allah, pakaian takwa secara zahir itu bagus juga. Maksudnya jubah yang kita pakai mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, pakai gamis atau pakai koko, pakaian muslim, itu baik. Ana sering sampaikan, Pak, kalau seandainya kita pakai peci berangkat ke mall, ada wanita-wanita menggunakan celana atau rok setengah paha, mungkin nggak kita pakai peci, kita tengok terus. Pak Haji, jelalatan. Kita akan malu, Pak, kita akan tundukkan. Kenapa? Karena kita malu, kita menggunakan pakaian apa? Takwa. Coba kita nggak pakai peci, tak berjenggot pula, nggak ada jenggot, nggak pakai peci, pakai kaos doang, apa ditengok. Kapan nundukkan kalau ada ikhwan? Akhi, antum nengok apa? Oh, astagfirullahaladzim.
Kalau ada ikhwan mau ditundukkan. Tapi kalau seandainya kita dari awal, Pak, makanya anak sering ke mall, pakai jubah, sudah biarkan aja. Kenapa? Ya minimal kalaupun tak sengaja, ya kita akan terbantu dengan pakaian kita. Malu, Pak. Kita akan tundukkan. Walibasut taqwa dzalika khair. Taib, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Wa hiya asyraful maqamat allati wafaq lahal 'abd. Yang namanya pakaian takwa adalah maqam, kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang mana kalau seorang hamba dikasih taufik untuk itu. Orang kapan dimudahkan untuk bertakwa, itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi sekali, dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah di atas ketakwaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi apa kata beliau? Wal ibrah laisat bid da'awa. Yang patokan kita bukan sekedar klaim ana min ahli taqwa. Enggak, bukan itu. Apa kata beliau? Banyak sekali orang mengklaim diri mereka sebagai ahlu taqwa, sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang baik. Klaim belaka. Bal bil haqaiq wal barahin. Orang dikatakan bertakwa patokannya adalah al haqaiq, hakikat itu seperti apa? Kalau yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair, as-sabar 'alal bala, sabar di atas apa? Musibah. Wa ridha bil qada, ridha dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa syukur 'ala ni'ma, syukur atas apa? Nikmat-nikmat Allah. Wa dhullin li hukmil Quran, tunduk kepada hukum Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyebutkan tentang tanda-tanda takwa. Allah sebutkan yang pertama dalam surat Ali Imran. Ingat Pak, Ali Imran, Ali bukan Al Imran. Orang banyak salah Pak, Al Imran dikiranya alif lam. Bukan Al Imran, tapi Ali Imran, bukan Ali. Ali, apa artinya Ali? Keluarga Imran. Alul Bait, keluarga Nabi SAW. Alu Abbas, keluarga Abbas. Alu Aqil, keluarga Aqil. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Semisal Alu Hasan, keluarga Hasan. Alul Husain, keluarga Husain. Alu Baitin Nabi SAW, maksudnya al keluarga, bukan Al Imran. Taib, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 tentang tanda orang bertakwa. Apa firman Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang suka berinfak, bersedekah, mudah memberi, mudah ngasih. Fis sarra, baik dia baik dalam kondisi dia lapang, wad dharra, ataupun dalam kondisi dia sempit. Pak, makanya Pak, Masya Allah, jangan kita memberikan uzur untuk diri kita. Oh, ana ndak sedekah karena ana miskin. Nggak bisa. Nggak ada itu Pak, kaidah itu dalam Islam. Orang miskin, orang kaya sama-sama apa? Sedekah. Faktanya kenapa? Karena ada orang yang lebih miskin dibandingkan kita. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, undur ila man huwa asfal minkum. Lihat orang yang di bawah, masih banyak, kita masih bisa ngasih. Nggak ada alasan Pak. Oh, anak nggak ada duit, anak nggak bisa sedekah ke masjid. Pak, 1000 diterima nggak oleh Allah di masjid? Lu diterima. Bahkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang sedekah dengan satu biji apa? Kurma. Satu biji kurma, Pak. Yang sedekah dengan satu biji kurma. Ana udah sampaikan berkali-kali, satu biji kurma ada nggak harganya? Nggak ada. Karena orang-orang jual kurma tak ada yang jual sebiji. Orang jual kurma biasanya 1/4 kilo, 1/2 kilo, 1 kilo. Sebiji ada nggak? Akhi, antum mau beli kurma ini? Berapa Ustaz? 500 jadilah. Ada? Nggak ada. Berarti ada nggak harganya? Tak ada harganya. Taib, apa kata Nabi kita SAW? Barang siapa yang bersedekah bi'adli tamratin, dengan satu biji kurma, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah ribakan untuk dia. Makanya kalau mau dapat keuntungan riba, jangan dari bank ribawi. Dari siapa? Allah. Jangan berharap bunga dari bank, itu hakikatnya bangke. Tapi minta bunga dari siapa? Allah. Allah lipat gandakan berapa? 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 1000, anggapnya berarti 700.000. Allah ribakan Pak, 700 kali lipat. Masya Allah. Mana ada bank-bank ribawi?
Mentok-mentoknya berapa bunga bank yang ada kita dapat keuntungan? Berapa persen? Ini 700 kali lipat. Sampai apa kata Allah kata Nabi SAW, "Tsumma yurabbiha," Allah ribakan kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana kalian merawat anak kuda sampai besar. Nah, sedekah itu ka'annahum mithlul jabal, seperti gunung yang besar, awalnya cuma sebesar apa? Kurma. Makanya kalau bisa tuh sedekah terus. Nggak ada uzur, Pak. Oh, anak nggak bisa, lagi kondisi sulit. Nggak sedekah, nggak ada alasan, Pak. Fisarra baik lapang, wadharra baik dia itu apa? Sempit. Suka ngasih, makan dan sebagainya bisa. Taib. Yang kedua tandanya apa? Wal kadzibinal ghaiz. Orang yang nahan amarah, dicela tahan. Orang nyela dia, dibilang Wahabi, ya sudah enggak usah marah, candain baik. Dibilang Wahabi, sikit-sikit Wahabi, candain aja sudah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Itu tanda orang bertakwa. Taib. Kemudian apa? Walladzina idza fa'alu fahisha. Orang bertakwa kriteria berikutnya adalah ketika mereka berbuat hal-hal yang keji, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan bertindak tindakan dosa. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Mereka langsung ingat siapa? Allah. Ketika dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mengatakan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tapi astaghfirullahnya sudah. Lihat akhwat, semisal, atau lihat perempuan tak berjilbab, cantik, putih, bening, astaghfirullah. Udah astaghfirullah tapi diangkat lagi. Ini tak bisa. Astaghfirullah, selesaikan astaghfirullah. Kalau tak sengaja sekali lihat rezeki kita dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki itu cuma sekali, bukan 2 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa lakat tsaniyah." Bukan hak engkau untuk lihat yang kedua. Sekali saja. Tapi sekali tak usah lama-lama. Ini juga tak sah, dosa juga sama. Sekali tundukkan. Zakarullah, dia ngomong astaghfirullahaladzim. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka, ngakui dosa, Pak. Masalahnya orang banyak berbuat dosa tak ngaku itu dosa. Itu masalah. Orang korupsi tak ngaku dia korupsi. Enggak kok, ini uang saya dari jabatan saya. Sampai naik dewi. Orang-orang korupsi itu, Pak, orang 271 triliun, nggak ngaku salah itu. Kapan ngaku salah? Di penjara. Pak, kalau seandainya dia ngaku salah, nggak akan mungkin sampai 271 triliun. 1 M dia sadar. 1 M kebanyakan, Pak. 1000 aja masuk di dia akan sadar. Astaghfirullahaladzim. Ini terjadi sama Umar bin Khattab. Ketika lihat Ibnu Umar memasukkan ada Baitul Mal ke dalam rumahnya Umar bin Khattab, 1 koin, cuman 1 koin uang Baitul Mal. Umar langsung marah betul, ini uang dari mana? Rupanya dibawa sama Ibnu Umar, jatuh koin tadi, tak ada harganya. Umar langsung marah. Kenapa? Bukan hak dia. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Sekarang orang, Pak, dia akan berusaha untuk membenarkan diri dia atas dosa-dosa dia, nggak ngaku salah. Itu yang musibahnya. Tapi apa kata Allah SWT? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Enggak ada yang ngampun dosa-dosa kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Orang bertakwa kapan udah berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dia enggak akan neruskan dosa dia. Sekali nyuri sudah selesai. Jangan diulangi lagi. Sekali zalimin orang sekali, jangan diulangi lagi. Semisal maksiat melihat yang haram, udah sekali, jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, dia ngomong ana udah tobat sambel, tobat tomat, istilahnya nggak ada dampaknya. Orang bertakwa walam yusirru ala ma fa'alu, tidak dia ulangi, titik itu selesai. Wahum ya'lamun, dia tahu itu dosa. Itu orang bertakwa, sudah selesai. Tap. Itu yang perlu kita ketahui kondisi orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran. Udah adzan belum? Taib adzan dulu. Bismillah.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة Tip. Nampaknya kita ini tetap masih ada pekan depan. Karena masih Zubair satu. Satu lagi belum. Aisyah dua lagi. Nampaknya tetap pekan depan nampaknya. Padahal udah ringkas-ringkas ini berusaha. Tip. Tanda ketakwaan yang disebutkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat 49. Allah berfirman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Rabbnya ketika sendirian. Nah, itu kondisi orang bertakwa. Tapi na'udzubillah, kapan seseorang berani kepada Allah ketika sendirian, itu bukan orang bertakwa kepada siapa? Allah. Ana sering menyampaikan dosa yang namanya ketika sendirian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan kita habaan manthura. Debu-debu yang berterbangan nggak bisa ditimbang. Debu, Pak, siapa sekarang yang bisa nimbang debu? Nggak ada. Nggak bisa ditimbang. Taib. Apa kata Nabi kita SAW? Siapa mereka? Idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka kapan sudah datang sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukannya ibadah, malah apa? Intahakuha. Mereka kerjakan apa-apa yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Taib, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda yang bertakwa. Sekarang kita masuk ke wasiatnya
tadi Ibn Zubair. Kalau yang disebutkan versinya Ibn Zubair yang pertama as-sabr 'alal bala. Orang bertakwa, tanda yang pertama as-sabru 'alal bala, sabar ketika musibah. Dan antum perlu tahu siapa orang yang paling banyak musibahnya? Rasul. Kenapa? Agar beliau ini mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Coba aja antum cek. Kita nih Pak, mungkin masih banyak dari kita yang tidak pernah ditinggal wafat oleh anak-anaknya. Tapi Nabi SAW semua anak-anak beliau meninggal sebelum beliau meninggal. Jadi merasakan meninggalnya Al-Qasim, merasakan meninggalnya Abdullah, merasakan meninggalnya Ibrahim, merasakan meninggalnya Ummu Kulthum, merasakan meninggalnya Ruqayyah. Berapa anak Pak? Satu anak meninggal pemilik kita. Wah ya Allah sedihnya. Nabi berapa? Semuanya kecuali satu, siapa? Fatimah. Tapi ternyata Fatimah ketika ditinggal wafat oleh bapaknya sebulan setelahnya beliau meninggal. Kenapa enggak tahan ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taib. Sabar yang paling tinggi, yang paling banyak Nabi kita sallallahu, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya musibah sesungguhnya pahala semakin besar ketika cobaan itu semakin berat. Ana berdakwah tidak pernah dalam kondisi diintai nyawanya. Ana tidak pernah berdakwah dalam kondisi dipukul. Ana tidak pernah berdakwah dalam kondisi anak itu ditendang, dipukul, dilempar batu. Tidak pernah, alhamdulillah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah merasakan itu semua. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Berarti orang paling sabar dalam kondisi musibah siapa? Rasul SAW. Sampai beliau keluar darahnya, pecah kepala beliau, tumit beliau berdarah sampai nggak bisa jalan. Beliau cuma mengatakan, Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, nggak apa-apa musibah ini. Selama engkau nggak murka sama saya akan terus berdakwah. Bayangkan Pak, dilukai nggak pernah marah. Sampai ditawarkan sama malaikat apa? Ya Muhammad, in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhsyabin. Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku timpakan ini Makkah sama Taif dengan gunung yang besar. La, kata Nabi. Jangan. Aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan min aslabihim, dari keturunan mereka, man ya'budullah, orang-orang yang menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kriteria yang kedua, waridhan bil qada, ridha dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah apa saja yang menurut kita baik, kita ridha, yang buruk kita ridha. Jadi jangan suka marah-marah. Ya Allah, kok gini sih peraturannya? Itu jangan. Sudah rezeki kita sudah tercatat, sudah ridha saja. Kadang-kadang dengan mendapatkan keputusan dari Allah, oh penghasilan kita hari ini sekian, semisal satu hari ngojek dapat 50.000, marah-marah. Ya Allah, kenapa engkau tetapkan saya dapat 50.000? Saya ini udah capek keliling, habis uang bensin 50.000 pula. Itu kata dia. Itu berarti enggak ridha dengan ketetapan dari siapa? Allah SWT. Tapi Pak, kalau orang beriman kepada Allah, orang bertakwa, dia akan mengatakan raditu billahi rabba wa biqada'ihi. Aku ridha dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan aku ridha Allah sebagai Rabb saya. Sudah. Allah yang menentukan, sudah. Pernah enggak antum lihat burung terbang nyari makan, balik tak dapat makan, guling-guling dia? Marah. Pernah enggak? Enggak pernah, nyantai baik, sudah. Ini kayaknya risau kali sama rezeki. Jualan, ya Allah Ustaz, jualan di pasar ini payah kali sekarang. Dinasihati akhi, antum selo aja dapat itu rezeki. Gimana selo Ustaz? Kami udah kerja capek sana capek sini, antum suruh kami pula selo pula, kata dia. Jadi Pak, kadang-kadang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita ini sama ridha Allah itu enggak mau Pak, sama keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib wa syukrin na'ma. Mensyukuri nikmat Allah SWT. Dapat mobil, alhamdulillah. Dapat motor, alhamdulillah. Dapat rumah, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Hatta yang kecil, alhamdulillah. Yang hebatnya tuh Pak, orang kena musibah ngomong alhamdulillah. Ada salah satu ulama yang harus diamputasi tangannya. Dia mengatakan walhamdulillah, aku masih ada satu tangan dan dua kaki. Diamputasi satu tangannya, dia ngomong alhamdulillah saya punya satu tangan dan juga apa, dua kaki. Kalau kita, ya Allah, kenapa saya harus diamputasi kaki saya? Masih kayak gitu. Meninggal anaknya, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagi engkau atas setiap kondisi. Diambil satu, masih ada tiga semisal.
Alhamdulillah. Makanya Pak, anak tuh jangan cuma satu, meninggal satu hilang. Anak tuh 13. Hilang satu masih ada berapa? 12. Ini sikok-sikoknya meninggal pula. Makanya jangan mau ditipu dengan KB itu nah. Keluarga apa? Kita dukung Pak program KB, tapi keluarga besar. Banyak kan anak, Pak. Udahlah 2 anaknya, dua-duanya nakal pula. Kalau kita Pak, Masya Allah 12 anak, 12 yang soleh Masya Allah, jadi da'i semuanya. Inilah cuma 2 anak, nakal semuanya, tak ada yang berbakti sama orang tuanya. Kita nih Pak, Masya Allah anak 5, masuk pesantren semua. Masya Allah Pak, rebutan siapa yang dekat sama ibunya. Wallahi rebutan kita Pak. Anak nih kalau nggak disuruh sama abi anak di sini ke Solo anak. Tapi abi anak ngomong, nak jangan ke Solo. Tetap di situ. Amanah, jaga amanah. Oh iya. Karena kenapa? Abang anak di sana. Semua saudara-saudara anak di sana, dekat sama orang tua. Anak enggak sendirian di sini. Musibah. Tapi memang kondisi anak senang dengan perintah abi anak, ya sudah bismillah, alhamdulillah. Tapi Pak, kalau seandainya enggak ada perintah itu, balik anak. Kenapa? Karena memang kita ini berusaha untuk dekat dengan siapa? Orang tua. Itu pasti wallahi. Sekarang banyak orang udahlah anaknya 2, tak tahu anak di mana. Bapaknya di panti jompo. Siapa yang ngirim? Anaknya sendiri yang ngirim. Pak, apa enggak durhaka kali itu? Tip terakhir, wa dhullin hukmil Quran. Tanda orang bertakwa tunduk dengan hukum dari siapa? Al-Quran. Banyak orang-orang mengatakan hukum Quran, hukum zalim. Bengis, keras. Anda ambil contoh, orang mencuri potong tangan. Oh, kejam sekali kata mereka. Tapi mereka akan setuju kapan? Ketika harta mereka dicuri dan mereka dibegal. Mereka berharap, ya Allah, bunuh fulan. Bukan lagi potong tangan, tapi apa? Berharap mati. Kalau hukum Islam cuma potong tangan. Coba bayangkan. Orang ketika memperkosa orang lain harus dibalas bunuh, Pak. Kata mereka zalim, cukup di penjara. Tapi kapan mereka setuju dengan hukum Quran? Orang yang memperkosa harus dibunuh ketika putri mereka diperkosa. Mereka akan setuju nuwafik bil Quran. Kami setuju dengan Quran Karim. Itu terjadi, Pak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa harus gitu dulu? Harusnya dari awal wa dhullin li hukmil Quran. Ya sudah. Memang kita mau nggak mau harus tunduk dengan Al-Quran Al-Karim. Makanya anak sampaikan sekarang, oh banyak anak, banyak ini. Sampai child free kan sekarang kan, nggak perlu ada anak, sampai kita harus free dari anak-anak kita. Ya Allah Pak, maksud anak itu kok gitu kali sama Quran Al-Karim. Padahal ketika tua dia butuh nggak sama anak dia? Butuh Pak. Anak punya tante. Abi anak tuh 12 bersaudara. 13 bersaudara. Banyak dari saudara atau saudari abi anak itu ndak nikah dan nggak punya anak. Ketika sudah tua Pak Ana lihat kondisi mereka, nyuci sendiri, nyiapkan masak juga sendiri. Udah tua Pak, udah bungkuk. Aduh. Kalau kita punya anak, Umi duduk di kasur biar saya yang masak. Laki-laki padahal nggak usah gerak, biar saya yang nyuci. Tapi orang tua tetap gerak biasanya, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa untuk pekerjaan yang aslinya bukan pekerjaan dia. Biarkan mereka bekerja sesuai hobi dia. Contohnya berkebun, contohnya semisal beternak, ya hobi dia saja. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain, ya sudah kita yang ngambil. Itu pun kalau mereka berkebun, bantu. Tapi kalau seandainya kita ini na'udzubillah nggak perhatiin itu. Makanya ala kuliah di sini kita harus tundukkan diri kita dengan hukum-hukum dari Al-Quran Al-Karim. Taib ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Ibn Zubair, masih satu lagi. Baru Aisyah selesai kitabnya khitam. Yang kita berharap khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Alhamdulillah. Taib, kita masuk ke tanya jawab insyaallah. Salam Ustaz, izin bertanya di luar tema, apakah haram makan di kelas yang gurunya sedang menjelaskan? Syukran Ustaz. Santri ya. Enggak haram, tapi enggak sopan. Kalau gurunya itu sampai tersinggung, merasa tidak dihormati, baru hukumnya haram karena tidak menghormati para ulama.
nggak menjaga perasaan orang lebih tua dibandingkan kita. Dan juga ngapain makan pas lagi belajar? Ana mau nanya, orang yang belajar sambil makan lebih fokus makannya atau belajarnya? Ana yakin mia fil mia lebih fokus makan. Yakin Nana? Nonton semisal YouTube Ustadz Fulan sambil makan, makannya semisal makan gulai kambing. Masya Allah enaknya gulai ini. Ustadznya nggak tahu lagi dia ngomong apa. Itu terjadi. Kenapa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada ceritanya manusia multitasking. Nggak ada. Multitasking itu Android. Antum cek Pak Google, dicek lah baca antum semuanya. Bisa nggak manusia multitasking? Nggak bisa. Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah nggak menjadikan manusia itu dua akalnya untuk berpikir. Nggak akan, Mak. Satu mikir A, satu mikir B. Nggak akan bisa. Dia satu persatu. Nggak ada ceritanya manusia multitasking. Tapi kalau Android bisa dia, Pak. Satu kerja untuk ngedit, satu kerja untuk baca, bisa dia. Bisa dua aplikasi dia multitasking bisa. Tapi manusia nggak bisa, Pak. Masak sambil mandikan anak bisa nggak? Masak kakinya pakai ngapain anak? Nggak akan bisa. Sampai mati nggak akan bisa. Makanya nggak akan lebih fokus kita itu untuk apa? Belajarnya. Makanya ada salah seorang ulama yang namanya Suhnun. Dia mengatakan aqamtu thalathina sana ma akaltu biyadi. Aku hidup 30 tahun belajar, aku nggak pernah makan dengan tangan saya sendiri, nggak mau. Kenapa? Walakin ukhti tulakkimuni. Yang menyuapkan saya saudari saya tetap fokus, saya nggak mau makan. Disuapkan, dia fokus saja. Nah kayak gitu. Jadi kalau antum balik, semisal Umi suapin boleh, tapi sambil megang hadis, kitab hadis, disuapin boleh, nggak ada masalah. Mengkeklah bentar ke rumah sama ibu kita, nggak ada masalah. Tapi bukan nonton, bukan main game, tapi apa? Belajar hadis. Disuapin, nggak ada masalah. Makanya disebutkan oleh para ulama zaman dahulu, athqalu sa'ati alayya sa'atun akul fiha. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Kalau udah makan mau nggak mau ninggalkan ilmu. Kan kayak gitu. Harus fokus di makan. Makanya zaman dahulu murid-muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ketika mendapati kajian Imam Ahmad, ketika itu mereka jarang makan ikan. Di Baghdad dikasih ikan, mewah ikannya, Masya Allah. Ternyata dikasih ikan bertepatan dengan apa? Datangnya Imam Ahmad untuk kajian. Zaman dulu Pak belum ada kulkas. Akhirnya apa? Belajar sama Imam Ahmad sampai malam. Pada faktanya ujungnya basilah apa? Ikannya. Kalau kita nggak apa-apa makan ikan dulu. Nanti dulu insya Allah ada uzur. Telat kajian gara-gara makan. Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki murid enggak. Mereka lebih memilih menuntut ilmu daripada makan. Makanya yang lucu sekarang kalau santri, kapan ustadznya lagi jelaskan pelajaran, Ustadz, istirahat Ustadz. Ustadznya berani dia stop. Itu kondisi santri saat ini. Berbeda sama orang-orang salaf zaman dahulu. Jadi ala kuliah, apakah boleh makan ketika belajar sama ustadznya? Tergantung ustadznya. Kapan ustadznya nggak boleh, kan berarti nggak boleh. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau minum insya Allah nggak ada masalah. Kalau minum itu nggak sampai mengganggu. Salam Ustadz, izin bertanya, apabila kita sedang makan kemudian datang seekor kucing dan berniat untuk meminta makanan, apakah benar itu rezeki hak dia juga? Karena semua harta kita bukan milik kita saja. Tapi kalau kucing minta, kasih-kasihlah. Rezeki dia. Sebagaimana ini kasusnya pada salah seorang wanita baghi, wanita pezina. Disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam annam ra'atan baghiyah. Ada salah seorang wanita pezina, ra'at kalban yutifu bi bi'rin. Dia keliling sumur. Wa qad adla lisanahu minal atash, dan dia mengeluarkan lidahnya gara-gara apa? Haus. Ngos-ngosan dia haus. Tapi turunlah nih wanita, kemudian ngambil fa akhadhat muqaha, dia ambil sendalnya, dia ciduk itu air, keluar lagi dia. Perempuan Pak sekarang, zaman mana perempuan masuk sumur? Perempuan mana yang masuk sumur? Biasanya kalau sumur rusak yang masuk sumur siapa? Suami. Ini perempuan masuk sumur, pezina dia, tapi dia sayang sama hewan, dan bahkan dia perempuan ini pezina, hewannya apa? Anjing. Syuf Pak,
hewan yang paling kotor najis antara babi sama anjing, mana lebih kotor? Anjing. Babi ini enggak sampai mughalladhah kata para ulama. Tapi kalau anjing 7 kali dicuci pertama dengan apa? Tanah. Itu bayangkan sampai seperti itu, saking kotornya. Perempuannya pezina juga kotor, ternyata ngasih makan untuk anjing tadi. Apa kata Nabi SAW? Faghufira laha. Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Berarti bagus nggak kita ngasih kucing makan? Bagus. Makanya kapan masak dicolong sama kucing, jangan ngamuk. Ada satu hadis Nabi kita SAW mengatakan, ma min muslimin yaghrisu gharsa. Tidaklah ada seorang muslim dia menanam sebuah tanaman sampailah berbuah. Fa akhadha minhu at-tayr awid dabbah, diambillah sama seekor burung, hilang buahnya. Atau diambil sama hewan yang lain, au insan, atau dicuri sama manusia. Apa kata Nabi SAW? Itu hitungannya sedekah, tidak usah marah. Kalau dicolong sama kucing, sudah sedekah ikan untuk siapa? Kucing. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya nggak usah marah-marah. Banting tumpang, kucingnya, ya Insya Allah. Salam Ustaz, afwan di luar tema, jika ada laki-laki dan perempuan dan kemudian mereka menikah tetapi dalam keadaan Kristen, kemudian mereka masuk Islam, apakah mereka wajib nikah ulang secara Islam? Enggak. Kenapa? Abu Bakar udah nikah belum sebelum datang Islam? Sudah. Khadijah nikah sama siapa? Nabi SAW. Apakah Islam sudah turun? Belum. Nabi SAW nikah umur berapa? 25 tahun. Taib, kapan turun Islam? Umur Nabi SAW berapa tahun? 40 tahun. Ketika datang Islam, pernah nggak disebutkan Nabi nikah ulang? Enggak. Padahal Nabi nikah secara jahiliyah. Adatnya orang ketika itu. Adatnya apa? Jahiliyah. Ada nggak Nabi nikah ulangnya? Enggak. Makanya kata para ulama tidak perlu nikah ulang. Cukup sudah dia itu. Makanya ada hadis Nabi kita SAW ketika ada salah seorang jahiliyah itu memiliki asyrah niswah, 10 istri. Istri 10, Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Amsik arba'an wa farrik sa'irahunna. Engkau tahan 4 istri, yang lain ceraikan. Apakah Nabi suruh nikah ulang? Enggak. Amsik, tahan. Berarti tidak perlu nikah ulang. Jadi batas maksimal berapa? 4. Kalau 2 boleh enggak berarti? Boleh enggak kalau 2? Boleh. 3? Boleh. 4? Boleh. 5? Tak boleh. Kalau 5 tak boleh. Itu hadisnya. Jadi enggak perlu nikah ulang, cukup yang lama saja. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Salam, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah salat istikharah ada witrnya? Enggak. Salat istikharah disebut oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kami istikharah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Seperti apa? Beliau mengatakan sallu fi rak'ataini min ghairi faridatin. Salatlah 2 rakaat tanpa hukumnya, tanpa hukum wajib. Berarti hukumnya sunnah. Berapa rakaat tadi? Rak'atain. Jadi enggak ada witirnya. Salam Ustaz, afwan luar tema, apakah boleh menghafal nazam Alfiyah Ibn Malik? Ya boleh lah. Kalau bisa hafalkan, cuman ingat yang namanya ilmu itu ada maratib, ada tingkatan, ada tangganya. Jangan naik ke Alfiyah padahal bawah-bawahnya belum. Dulu kita itu belajar itu pelan-pelan gitu loh. Nahu dari awal nahul wadih. Anda nggak tahu kalau di sini apa? Di sini nahunya pakai apa? Nahul wadih. Pakai nahul wadih, nanti naik lagi tingkatannya, nanti naik lagi tingkatannya sampai kalau kita sudah kuasain baru kita boleh ngafal nazam itu. Jadi sesuai dengan tingkatannya. Wallahu a'lam bissawab. Salam Ustaz, afwan luar tema, apa hukum membaca surat Yasin setiap habis subuh? Taib, ada nggak dalilnya? Taib, kalau enggak ada ya sudah. Berarti setiap ibadah yang dibuat-buat hukumnya apa? Bid'ah. Qul hatu burhanakum. Pernah nggak dikerjakan oleh Nabi kita SAW? Kalau enggak sudah enggak. Kenapa? Beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah ibadah yang tidak ada landasannya dari kami, maka dia tertolak. Qul hatu burhanakum, kasih dalilnya. Kalau enggak ada ya sudah, tinggalkan. Afwan Ustaz, dia bertanya, apa hukumnya menggosok Al-Qur'an orang jika dia sengaja? Gosok itu mungkin yang dimaksudkan sini minjem tanpa
izin. Kalau dalam beberapa kondisi itu memang tidak diperkenankan, mungkin di Quran dia itu ada privasi, semisal dia itu ada hafalan dia terakhir, ada lipatannya, ternyata ketika lipatannya itu dipakai sama orang hilang lipatannya. Nah ini kata para ulama tidak boleh. Tapi kalau seandainya minjem tanpa izin, semisal tidak sampai mengganggu, contoh sendal dari asrama sampai ke sini dibalikkan lagi langsung, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi tetap yang terbaik adalah minta izin. Yang nggak boleh ini maling. Nah, itu nyuri itu tidak boleh. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kalau cowok boleh poligami, kenapa cewek nggak boleh? Baik. Kita ini membolehkan, mengatakan hukum poligami ini halal sebabnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah istri-istri kalian. Jumlahnya berapa? Matsna. 2. Makanya kata para ulama nikahul asal. Syekh bin Bas mengatakan asli nikah itu jumlahnya 2. Wa thulath 3, wa ruba' 4. Nah, nikahul khauf, nikah takut baru apa? 1. Fa illam masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut, nah, fawahida, baru berapa? 1. Nah, kita ini penakut semua, Pak. Makanya cukup apa? 1. Tapi kalau seandainya memang nggak ada masalah ya sudah. Nah, kondisinya kita mengatakan poligami halal karena ada qala Allah sama qala Rasul. Kalau nggak ada kita nggak akan mengatakan itu. Kalau seandainya memang ada dalam Islam poliandri, semisal tazawwajna arba'a, wahai para wanita nikahlah 4 laki-laki. Kalau ada, kita akan mengatakan apa? Halal. Tapi ada nggak dalil itu? Nggak ada. Maka tidak halal kita itu untuk poliandri. Nggak halal. Makanya hatta di surga pun ada nggak wanita di surga memiliki banyak laki-laki? Nggak ada. Bidadari 1 suaminya. 1 laki-laki, banyak nggak istrinya? Oh banyak. Orang mati syahid itu bidadarinya, bukan manusia loh ya. Bidadarinya sampai berapa? 70. Oh Pak merdeka itu. Makanya kalau bisa mati syahid lah. Berangkat ke Suriah syahid kita. Ke Filistin syahid kita 70. Lah. Itu soft toy canda deh. Toib, kalau orang mati syahid berapa pahalanya? 70 bidadari. Dalil yang ngomong. Kalau memang ada, ana akan tunduk dengan hukum Quran. Kalau memang Al-Quran mengatakan tazawwajna arba'a, wahai para wanita nikahlah 4 suami, ana akan mengatakan nikahlah antunna semua. Ana ngomong gitu. Tapi dalam Quran ternyata tidak ada. Bahkan dilarang dalam Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Jangan nikahi apa? Surat An-Nisa. Gimana ayatnya? Yang diharamkan untuk kita nikahi? Hah? Akhir yang lain. Yang mahram. Wal muhsanatu minan nisa. Jangan nikahilah wanita-wanita yang ada suaminya. Berarti wanita ini cukup 1 suami. Nggak boleh kita nikah yang ada suaminya. Kan gitu. Berarti nggak ada syariat poliandri. Nah gitu. Pakai kalau kita memang ada dalam Quran, oh Pak, ana paling pertama yang ngomong itu. Makanya kalau hukum poligami, Pak ya sudah, tunduk aja sama Al-Quran Karim. Ana Pak, abi ana nikah lagi. Ana yang nyampaikan mau'idah nikah. Ana yang ngomong sah paling besar. Oh Pak sah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ana doakan barakallahu laka wa. Itu kalau abi ana, cuman abi ana nggak berani. Nah nggak berani abi ana. Tapi ana Pak ala ras, itu di kepala ana Pak, hukum sudah. Hukum Quran sudah. Putri ana di poligami, Pak fadhol, apa yang mau dibilang lagi? Hukum Quran kok. Dan ana nggak akan pernah mempermasalahkan itu abadan selama-lamanya. Abu Bakar nggak pernah mempermasalahkan, Umar nggak pernah mempermasalahkan, Nabi SAW nggak pernah mempermasalahkan. Kenapa kita permasalahkan?
Makanya Pak, orang kalau kapan sudah tunduk sama Quran hidup dia akan nyaman. Dia nggak akan lagi tawar-menawar dalam urusan syariat. Dia orang pertama dalam menegakkan apa? Syariat Islam. Salam Ustaz, mau nanya apa hukumnya doa menggunakan nawaitu? Taib, Nabi SAW pernah nggak berdoa dengan nawaitu? Nggak pernah. Ibadah dengan nawaitu pernah nggak? Nggak pernah. Maka apa? Cukupkan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Beliau nggak pernah sholat. Antum cari semua hadis. Beliau pertama kali memulai sholatnya dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Nggak ada yang memulai dengan usalli fardha az-zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati an adain lillahi ta'ala. Ada enggak? Enggak ada. Enggak usah dipakai. Semua hadis menggunakan Allahu Akbar pertama ya. Sudah cukupkan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallam. Siapa yang buat itu? Wallahu alam. Manusia yang jelas. Manusia. Antum cek semua hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Antum gak akan jumpa Musnad Ahmad wala Tabrani wala Muwatta Malik, antum gak akan jumpa hadis itu, nawaitu. Sama juga nawaitu shauma ghadin. Terus fardhu syahr Ramadan, terus hadhihi sanati. Terus kenapa enggak ditambah lagi yaumul khamis? Hari Kamis. Tambahkanlah. Apa kata dia? Oh, jangan buat-buat. Sama. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mau sholat ini di Ka'bah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah cerita dalam kitab beliau, ada seseorang mau sholat di belakang imam Masjidil Haram. Ketika mau sholat dia ngomong usalli fardhu dzuhri kada wa kada sampai akhir. Mau Allahu Akbar ditahan sama yang sebelahnya. Kurang. Yaumul Khamis. Tambahkan hari apa? Kamis. Baru dia mikir, oh iya ya. Kalau dia nggak mau nambah, kenapa? Karena nggak ada ajarannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari awal kenapa nggak dibuang itu tambahan? Harusnya dari awal. Cukup dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa? Nabi mengatakan idza shallaita fakabbir. Kalau engkau mulai sholat, mulai dengan apa? Kabir, takbirlah. Allahu Akbar, sudah itu yang pertama. Nggak perlu tambah-tambahan dan sebagainya. Doa nawaitu, aku berniatkan nih, itu apa? Allah tahu, nggak usah antum sebut aja, Allah udah tahu. Allah tahu ma tukinnus sudur, apa yang disembunyikan hati kita. Kita minta apa? Nggak usah kita ucapkan. Makanya ada satu hadis, tapi kita Muhammad SAW mengatakan tentang solawat loh ya. Beliau mengatakan keutamaan solawat. Dia mengatakan ya Rasulullah, idan aja'al salataka, aku jadikan solawat kepada engkau di doa saya sepertiganya. Apa kata Nabi SAW? Bagus. Wa in zita fa khairun laka. Kalau engkau mau nambah itu lebih bagus. Ditambahlah setengah. Apa kata Nabi SAW? Bagus. Kalau engkau mau nambah, maka itu lebih baik. Apa kata Nabi? Kata di sahabat, ya Rasulullah idan aja'al fi da'wati kulliha. Aku jadikan salawat engkau di dalam doa saya semuanya. Jadi aku nggak minta apa-apa. Semua salawat. Apa kata Nabi kita SAW? Idan tukfahammak. Kalau gitu semua yang kau minta dikabulkan oleh Allah. Kita nggak ngomong loh. Idan tukfahammak. Semua permintaan engkau dikabulkan. Dari mana Allah tahu? Hati kita. Allah alimul ghaibi wa syahada. Mengetahui hal yang gaib ataupun hal yang tampak secara zahir. Nggak diucapkan pun Allah tahu. Kita pakai nak musibah, ya Allah termenung, kita duduk aja. Cuman ngomong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bantuan datang. Dari mana datangnya? Allah Subhanahu. Tahu nggak Allah? Tahu, Pak. Makanya yang perlu kita ketahui adalah nggak perlu nambah-nambah bacaan nawaitu. Sudah cukup kenapa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.